Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup I, yang dimana kami akan mempresentasikan mengenai hasil riset kami di Sore Space Dengan subtema yang kami pilih yaitu keadilan prosedural sebagai penentu kepuasan. Berdasarkan subtopik yang kami ambil, pertanyaan riset utama yang kami ajukan adalah sejauh mana transparansi dan konsistensi dalam proses penilaian kinerja di Sore Space memengaruhi kepuasan karyawan, serta apakah terdapat perbedaan antara sistem penilaian manajemen dengan pengalaman karyawan atau persepsi karyawan. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan penelitian kami adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem penilaian kinerja di Sore Space diterapkan, mengetahui pandangan pemilik usaha dan karyawan mengenai keadilan dalam proses penilaian, dan menganalisis berdasarkan teori perilaku, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi keadilan, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh organisasi atau cafe Sore Space. Selanjutnya kita masuk pada profil usaha Sore Space, yang dimana Sore Space merupakan usaha di bidang food and beverage atau F&B yang didirikan pada tahun 2025 dan berlokasi di kawasan Danau Mawang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang dimana kafe ini menyusun konsep kuliner yang dipadukan dengan wisata alam Danau Mawang, yang dimana saat ini Sore Space memiliki 19 karyawan yang telah menerapkan sistem penilaian kinerja yang terstruktur, yang dimana oleh karena itu Sore Space kami pilih sebagai objek penelitian untuk mengkaji persepsi keadilan dalam sistem penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya masuk pada metodologi penelitian, yang dimana penelitian kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dimana data dikumpulkan melalui wawancara semi struktur kepada dua informan, yaitu owner Sore Space sebagai pihak yang merancang dan menerapkan sistem penilaian kinerja, serta karyawan sebagai pihak yang menerima penilaian tersebut. Nah, selanjutnya poin deskripsi sistem penilaian kinerja. Berdasarkan hasil penelitian kami di Sore Space telah menerapkan sistem penilaian kinerja yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan, meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas pelayanan, serta menjadi dasar pemberian bonus dan penghargaan bagi karyawan, yang dimana penilaian dilakukan berdasarkan 6 indikator, yaitu kehadiran, kedisiplinan, kerajinan, kebersihan, minimnya keluhan pelanggan, dan kemampuan bekerja saat kondisi operasional ramai, yang dimana proses penilaian dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kinerja karyawan sesuai dengan SOP, kemudian dibahas dalam rapat evaluasi yang dilakukan oleh Sore Space. Penilaian melibatkan owner dan kapten bar, serta dilakukan secara berkala minimal 1 kali setiap bulan atau lebih sering jika diperlukan. Nah, hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian bonus harian, reward mingguan, atau bonus akumulatif. Dengan demikian, sistem penilaian di Sore Space lebih berfokus pada pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya pada cafe Sore Space. Selanjutnya, temuan penelitian mengenai persepsi keadilan dalam sistem penilaian kinerja di Sore Space berdasarkan 3 dimensi keadilan, yaitu keadilan distributif, prosedural, dan interaksional, yang dimana yang pertama adalah keadilan distributif, yang dimana sistem penghargaan sudah diberikan berdasarkan kinerja melalui bonus dan reward karyawan, namun sebagian karyawan masih berharap penilaian dilakukan secara lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh kedekatan dengan atasan. Nah, yang kedua adalah keadilan prosedural, yang dimana di Sore Space telah memiliki indikator penilaian yang jelas, SOP, serta evaluasi rutin. Meskipun demikian, masih ada karyawan yang merasa terdapat perlakuan berbeda antara karyawan lama dengan karyawan baru, sehingga aspek transparansi dan konsistensi masih perlu ditingkatkan. Nah, yang ketiga adalah keadilan interaksional, yang dimana hasil penilaian menunjukkan persepsi yang paling positif. Karyawan menilai owner terbuka terhadap kritik dan saran, serta memberikan kesempatan untuk berdiskusi melalui evaluasi, yang dimana secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara manajemen dan karyawan sudah baik. Namun, Sore Space masih perlu meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penerapan sistem penilaian kinerja agar seluruh karyawan merasakan proses yang lebih adil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis akuntansi keperilakuan. Jadi pada riset kami di Sore Space, kami menerapkan 4 teori, teman-teman. Yang pertama itu menurut Conquet. Nah, menurut Conquet, ternyata sistem yang baik saja itu masih belum cukup untuk membuat karyawan merasa adil ataupun puas. Yang kedua, menurut Greenberg. Nah, Greenberg ini menyatakan bahwa ketidakadilan dalam lingkungan pekerjaan itu bisa menurunkan motivasi kinerja karyawan.
Yang ketiga, menurut Simon. Nah, Simon menyatakan ternyata komunikasi antara atasan dan karyawan itu sangat penting dalam bekerja. Dan yang terakhir, menurut Siegel dan Marconi. Nah, Siegel dan Marconi ini menyatakan bahwa bonus jika diberikan kepada karyawan itu akan memotivasi kinerjanya jika diberikan itu berdasarkan kinerja yang mereka lakukan saat bekerja. Oke, selanjutnya kita masuk di faktor kontekstual budaya dan nilai Islam. Seperti yang teman-teman lihat bahwa budaya Indonesia itu memiliki high power instance yang dimana mereka itu cenderung enggan untuk menyampaikan keluh kesah atau pendapatnya secara langsung. Selain itu mereka juga tuh bersifat kolektivis teman-teman. Jadi itu mereka lebih memilih untuk menjaga hubungan baik daripada menimbulkan konflik ke depannya. Jadi itulah menjadi faktor mengapa orang Indonesia itu enggan untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka secara langsung. Sedangkan dalam perspektif Islam itu dalam bekerja kita harus menerapkan prinsip keadilan dan juga prinsip amanah, yaitu menjaga kepercayaan dengan menerapkan SOP sesuai aturan yang ada. Selanjutnya kita masuk di rekomendasi. Nah, berdasarkan riset kami di Sorespace, kami menyediakan 3 rekomendasi teman-teman. Nah, rekomendasi pertama yaitu formalisasi mekanisme keberatan. Nah, kita itu harus menyediakan saluran penyampaian pendapat yang anonim, misalnya itu seperti kotak surat ataupun owner membuat formulir online yang disebar langsung ke masing-masing karyawan. Jadi dengan begitu mereka itu tidak takut atau tidak enggan untuk menyampaikan keluh kesah mereka atau ketidakpuasan mereka selama bekerja. Yang kedua itu standarisasi penilaian berbasis kinerja, dan yang ketiga yaitu penerapan nilai Islam dalam kebijakan sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk di refleksi metodologi dan keterbatasan. Jadi teman-teman, penelitian kami di Sorespace ini menggunakan 2 sumber informasi, yaitu dari pihak manajemen dan juga dari pihak karyawan. Dengan ini peneliti dapat melihat perbedaan antara sistem yang dirancang oleh owner sendiri dan juga yang dirasakan oleh karyawan. Hal tersebut membuat hasil penelitian kami itu menjadi lebih lengkap dan lebih kompleks. Dan untuk keterbatasan penelitian, yang pertama, peneliti tidak dapat melihat langsung dokumen penilaian seperti data kehadiran ataupun catatan kinerja dari karyawan itu sendiri, sehingga kami itu belum bisa memastikan apakah sistem ini sudah diterapkan secara konsisten atau belum. Yang kedua, ada kemungkinan bias dari informan-informan kami, yaitu dari owner dan juga dari pihak karyawan. Itulah hasil pemaparan riset yang telah kami lakukan di Sorespace. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan apa yang telah kami dapatkan pada penelitian ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.